Pemirsa, apa kabar? Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 12 Juli. Seorang pria usia 25 tahun bermarga Lin yang tinggal di kota Hue, Kabupaten Yunlin, menerobos ke dalam kamar orang tuanya sekitar pukul 2 tengah malam, kemudian memukul orang tuanya dan menikam ibunya hingga tewas dengan pisau buah. Sedangkan ayahnya juga terluka namun kondisinya stabil. Pelaku yang emosinya tidak stabil ini kemudian dikirim secara paksa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Ambulans bergegas ke lokasi, membawa ibu yang terluka parah ke rumah sakit. Pada tanggal 12 pagi, seorang pria usia 25 tahun bermarga Lin di kota Hue, Kabupaten Yunlin masuk ke kamar orang tuanya dan memukul mereka. Ia kemudian menikam ibunya dengan pisau buah hingga tewas, walau telah dilarikan ke rumah sakit. Saat kejadian, sang ayah juga berada di lokasi. Ia berusaha menghentikan anaknya namun juga terluka karena diserang. Ia kemudian keluar rumah untuk meminta bantuan dan lapor ke polisi. Polisi segera tiba dan menangkap tersangka. Tetapi karena kondisi emosinya tidak stabil, ia kemudian dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ketua RT menyebutkan bahwa keluarga beranggotakan 4 orang ini pindah ke sini lebih dari 10 tahun yang lalu. Tersangka adalah anak bungsu yang baru lulus kuliah tahun ini dan belum bekerja. Namun alasan mengapa ia menyerang orang tuanya masih sedang dalam proses penyelidikan kepolisian. Sebanyak 11,4 ton daging kadaluarsa telah disita dari sebuah pabrik makanan beku dan toko makanan di Kaohsiung. Petugas malah menemukan ada daging angsa yang telah kadaluarsa 14 tahun. Daging ini semuanya disalurkan ke 4 restoran di Kaohsiung yang namanya telah diumumkan pada hari ini. Pemerintah kota menekankan bahwa semua produk daging di restoran tersebut telah ditarik dari rak sebagai upaya pencegahan. Pabrik makanan beku di Kaohsiung yang dilaporkan menjual daging kadaluarsa dikunci. Pada tanggal 9, pihak Biro Kesehatan melakukan inspeksi dan menyita 11,4 ton daging kadaluarsa. Beberapa di antaranya sudah 14 tahun. 该公司肉品流向本市4间餐厅，有洲际酒店、联上大饭店、都会生活开发有限公司、前镇台旅及新兴乐品。相关肉品已全数预防性下架。 Produk daging kadaluarsa diedarkan ke 4 restoran di Kaohsiung dan semuanya sudah menariknya sebagai langkah pencegahan. Masa kadaluarsa produk daging sapi belum dapat ditentukan. Untuk daging ayam dan babi 3-4 tahun. Dan ada sebagian daging angsa telah kadaluarsa 14 tahun. Diduga labelnya terus diganti kemudian dijual kembali. Pelaku usaha tersebut mengakui ada celah dalam penanganan daging, namun membantah telah mengganti label untuk dijual. Sementara itu, ahli toksikologi mengingatkan bahwa meskipun daging kadaluarsa dapat disterilkan dengan suhu tinggi, masih ada risiko kontaminasi silang. 作品你一旦拿出来在厨房做料理的时候，其实它里面的微生物也会污染到其他食材，造成交叉的污染，所以会造成食物中毒。 Pemerintah kota menyatakan bahwa tanggal, jenis produk, dan jumlah pengiriman daging sedang dalam tahap proses penyelidikan. Berdasarkan tingkat keparahan kasus, Biro Kesehatan menaikkan denda hingga 8,4 juta dolar kepada penjual. Tanggal 11 Juli kemarin, ada sebuah jalan di kawasan industri Linhai, distrik Xiaokang, Kaohsiung yang ditemukan telah bergeser posisi pada bagian markanya akibat suhu panas yang menyebabkan aspal menjadi lunak. Garis kuning di atas jalan bentuknya tak teratur lagi, bahkan ada yang melengkung. Jalan sepanjang 500 meter ini terletak di kawasan industri Linhai di Kaohsiung. Pihak berwenang menyatakan jalan ini sudah diaspal ulang tahun lalu. Diduga kurangnya kepadatan aspal ditambah tekanan yang ditimbulkan oleh kendaraan besar pada permukaan jalan menyebabkan marka jalan rusak. Walau hal ini turut dipicu oleh suhu panas, namun suhu tinggi cuma salah satu faktor penyebabnya saja. Pihaknya telah meminta bantuan dari perusahaan reparasi untuk memperbaiki jalan dalam waktu 2 minggu. Prosedur operasi transplantasi organ di Taiwan kembali mencatat rekor baru. Tanggal 11 Juli, Rumah Sakit Veteran Taipei mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mencangkok ginjal orang dewasa ke organ liver anak kecil. Operasi transplantasi organ ini merupakan kasus sukses ketiga di dunia dan pertama di Asia. 当他走进去的时候，他很开心。他进去到手术室是他自己进去，他很勇敢，所以我不能放弃他。
Gadis usia 8 tahun bermarga U terdiagnosis penyakit nefroblastoma yang langka pada usia 2,5 tahun. Kedua ginjalnya telah diangkat dan sejak itu ia harus menjalani cuci darah. Pada April tahun ini, ia beruntung mendapatkan donor ginjal yang ditanam di dalam organ livernya. Sejak itu, ia akhirnya terbebas dari rutinitas cuci darah. 谢谢你捐一颗宝贵的肾脏给我，让我可以服用，再到医院洗肾。 Tim medis mengatakan bahwa di dalam rongga perut U hanya ada satu segmen kecil vena yang merupakan pembuluh darah yang sehat. Oleh karena itu, tim menemukan segmen vena hepatik yang sehat tersebut di hatinya dan menggunakan vena donor untuk membuat saluran penghubung, kemudian melakukan rekonstruksi dengan vena ginjal. Setelah menjalani operasi selama 12 jam, mereka akhirnya berhasil mencangkok ginjal orang dewasa ke dalam liver anak yang berat badannya lebih ringan tersebut. 他肚子在做过太多次的手术，肚子里面粘连居然是这么的严重。开进去的话是完全都找不到任何的路，但是我已经下定决心了，所以就没有任何的回头路，就一路做下去。 Prosedur transplantasi ini sebelumnya hanya pernah dilakukan 2 kali di Amerika Serikat. Ini merupakan kasus ketiga di dunia dan pertama di dalam negeri serta di Asia. Mereka pun mengimbau agar anak-anak berpenyakit ginjal stadium akhir tidak melewatkan periode kritis transplantasi. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada para donor yang telah memberikan sumbangan, sehingga anak-anak berpenyakit tersebut punya kesempatan menjalani kehidupan baru layaknya orang sehat. Desa San'i di Kabupaten Miauli telah menjadi kawasan populer untuk menyaksikan lautan kunang-kunang dalam beberapa tahun terakhir ini. Ekologi ini merupakan hasil karya sebuah resort lokal yang telah menghabiskan waktu 20 tahun untuk menciptakan habitat yang ideal bagi kunang-kunang, menyoroti pentingnya upaya konservasi alam dan ekologi. Kawanan kunang-kunang memijarkan cahaya biru redup di sela-sela rerumputan di tengah kegelapan malam, menciptakan fenomena lautan biru kunang-kunang. Ini adalah habitat kunang-kunang yang dibangun oleh sebuah resort di Desa San'i, Miauli. Ilusi ini adalah cahaya biru yang dipantulkan oleh kunang-kunang di atas rerumputan antanan. Panorama ini hanya dapat dinikmati selama setengah jam setiap hari pada saat senja. Saat ini hanya ada beberapa area taman yang dibuka untuk warga yang hendak mengabadikan foto agar kunang-kunang tidak terusik. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan hewan yang melepas dahaga di Republik Ceko. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.